Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Pada sesi kali ini kita akan membahas desain antarmuka atau interface design. Antarmuka ini merupakan bagian yang menghubungkan antara manusia dan komputer, tempat terjadinya interaksi langsung antara manusia dengan sistem. Jadi melalui antarmuka, pengguna bisa memberikan perintah, bisa menerima informasi, dan juga bisa berkomunikasi melalui perangkat komputer. Nah, dalam merancang antarmuka ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, mulai dari tampilan visual, kemudian kemudahan pengguna, sampai kenyamanan bagi si pengguna. Maka dari itu, pada sesi kali ini kita akan mengenal apa itu desain antarmuka, prinsip-prinsip penting di dalamnya, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam merancang sebuah antarmuka, kita perlu memahami dasar-dasar desain antarmuka agar sistem yang dibuat itu bisa benar-benar sesuai dengan cara berpikir pengguna. Yang pertama adalah merefleksikan model mental user. Nah, di sini artinya antarmuka itu harus dirancang agar mencerminkan cara pengguna dalam memahami dan berinteraksi dengan dunia nyata. Jadi, desain yang baik itu seharusnya terasa natural dan juga familiar gitu ya, karena mengikuti pola pikir pengguna berdasarkan pengalaman mereka dengan dunia nyata ya, atau dengan software lain atau bahkan dengan penggunaan komputer secara umum. Selanjutnya ada konsep explicit dan implied action. Explicit action berarti tindakan yang jelas ya, di mana sistem memberikan petunjuk langsung kepada pengguna untuk melakukan manipulasi terhadap suatu objek. Contohnya, tombol bertuliskan save ya atau delete gitu yang langsung menunjukkan fungsi yang akan dijalankan gitu. Sementara implied action ini adalah tindakan yang hanya tersirat melalui tampilan visual. Misalnya kayak icon tong sampah ya, yang mengisyaratkan fungsi hapus atau simbol panah yang menunjukkan arah untuk berpindah halaman gitu. Nah, kedua konsep ini membantu pengguna untuk memahami fungsi sistem tanpa perlu berpikir terlalu keras ya, sehingga antarmuka terasa lebih mudah untuk digunakan ya, lebih intuitif gitu. Oke, seperti yang kita tahu bahwa desain antarmuka itu tidak hanya soal tampilan aja yang harus menarik, tapi gimana kita ngerancang tampilan dan interaksi manusia dengan komputer agar terasa lebih mudah, lebih efisien, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Nah, prinsip-prinsip ini membantu kita untuk memahami gimana sebuah sistem itu bisa memberikan pengalaman yang baik, mulai dari kemudahan dalam mengontrol aksi, respon sistem terhadap perintah pengguna, sampai cara informasinya itu disajikan di layar. Dan ini adalah beberapa prinsip dari desain antarmuka. Yang pertama ada direct manipulation. Prinsip ini berarti pengguna itu bisa melihat hasil atau dampak dari tindakannya secara langsung. Misalnya, ketika kita menyeret file ke tempat sampah di layar gitu ya, dan file tersebut akan langsung hilang atau terhapus gitu. Nah, dengan umpan balik visual seperti ini, nanti pengguna itu merasa lebih yakin bahwa tindakannya itu berhasil, kayak gitu. Terus kedua, user control. Desain antarmuka yang baik ini harus memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengontrol sistem, bukan sebaliknya. Ya, jadi di sini pengguna itu harus bisa menentukan kapan suatu aksi itu dijalankan, kapan harus membatalkan perintah, atau kapan harus kembali ke langkah yang sebelumnya, tanpa harus merasa kayak ditahan gitu ya oleh si sistemnya gitu. Nah, ketiga, feedback dan communication. Nah, ini sistem yang baik pasti selalu memberikan respon atau umpan balik ya atau feedback kepada si penggunanya tentang apa yang terjadi. Misalnya, eh
ketika kita ingin menyimpan sebuah file atau sebuah data gitu ya, maka nanti akan muncul pesan file berhasil disimpan atau ada indikator loading saat prosesnya ini lagi berlangsung gitu ya. Nah, hal ini penting ya agar si penggunanya itu nggak bingung ya, atau penggunanya ini tuh tahu status dari setiap tindakan yang dia lakukan gitu. Kayak keempat, konsistensi. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya konsistensi dalam tampilan, tata letak, dan juga perilaku sistem. Ya, jadi dengan antarmuka yang konsisten, pengguna itu bisa mentransfer pengetahuan dan kebiasaan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Misalnya, kayak tombol save atau icon disket gitu. Tombol save dan icon disket ini kan selalu memiliki fungsi yang sama di berbagai program ya, sama-sama untuk menyimpan data, menyimpan file gitu. Jadi kalau semuanya konsisten, penggunanya juga jadi lebih cepat beradaptasi ya tanpa harus belajar berulang-ulang gitu. Selanjutnya ada apa nih? What you see is what you get. Artinya apa yang kita lihat di layar itu adalah hasil yang akan kita dapatkan. Gitu contohnya seperti ketika kita mengetik dokumen di Microsoft Word gitu ya, maka tampilan di layarnya akan tampil sama persis dengan hasil cetakannya. Nah, prinsip ini membuat pengguna lebih percaya diri karena hasilnya bisa diprediksi dengan mudah gitu. Dan prinsip yang terakhir adalah aesthetic integrity. Nah, prinsip ini berhubungan dengan keindahan dan juga keteraturan visual. Ya, jadi sebuah antarmuka yang baik itu harus memiliki tata letak yang rapih, gitu ya, informasi yang terorganisir, ya, dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tampilannya itu tidak hanya fungsional, tapi juga nyaman, ya, terus juga menarik, enak dilihatnya gitu bagi si pengguna gitu. Nah, prinsip-prinsip ini membantu memastikan antarmukanya jadi terlihat lebih profesional, ya, lebih mudah dipahami sama si penggunanya dan nyaman untuk digunakan. Istilahnya seperti user friendly gitu. Oke, selanjutnya interface design. Nah, desain antarmuka ini mencakup dua hal besar, yaitu antarmuka program internal dan juga eksternal, ya, serta desain untuk antarmuka pengguna atau user interface. Nah, artinya di sini kita tidak hanya bicara soal tampilan yang dilihat pengguna di layar aja, tapi juga gimana komponen di dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Misalnya, antara modul perangkat atau antar sistem yang saling terhubung gitu. Nah, dengan desain antarmuka internal dan eksternal ini diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis. Ya, nah model analisis inilah yang membantu perancang untuk memahami gimana sih data itu ngalir, gimana sih prosesnya ini saling berhubungan, gimana sih pengguna ini nanti akan berinteraksi dengan sistem kayak gitu. Oke, selanjutnya bagaimana sebuah software yang baik ini seharusnya dirancang? Oke, jadi sebuah software itu dikatakan memiliki desain yang baik jika mampu memberikan kinerja yang tinggi, ya, high performance, gitu, mudah digunakan, andal dalam fungsinya, gitu ya. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama high performance tadi, ya. eh Software yang baik itu harus punya performa yang tinggi, ya, kinerja yang tinggi. Artinya tetap berjalan lancar, tetap berjalan cepat, walaupun digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Nggak lemot, nggak sering crash, ya, mampu menangani beban kerja yang besar, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan high performance. Yang kedua adalah mudah digunakan atau easy to use. Ya, software itu harus
dirancang supaya pengguna tidak perlu waktu lama untuk belajar menggunakan sistem tersebut. Jadi semakin sederhana dan intuitif tampilan serta alurnya, semakin mudah diterima oleh pengguna baru. Ya, selanjutnya penampilan yang baik. Desain tampilan atau interface itu juga berperan besar. Tampilan yang rapi, menarik, enak dilihat, itu bisa membuat pengguna betah berlama-lama dan nggak cepat bosan saat menggunakan aplikasi yang kita buat. Gitu, jadi bukan hanya fungsional aja, tapi juga harus menyenangkan secara visual, ya. Dan yang terakhir, reliability, ya, atau keandalan. Artinya, software di sini harus bisa diandalkan, ya, untuk melakukan tugasnya dengan akurat, dengan konsisten, gitu. Artinya, software itu harus bisa eh apa ya? Melakukan tugasnya ya dengan akurat gitu. Di sini pengguna harus merasa yakin bahwa sistem itu bekerja dengan benar setiap saat tanpa ada kesalahan apapun gitu ya. Kayak selanjutnya mampu beradaptasi. Software yang baik itu juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Artinya meskipun teknologinya terus berubah, baik dari sisi sistem operasi, perangkat keras, maupun platform, software ini tetap bisa berfungsi dengan baik. Ya, contohnya, aplikasi yang dulu dibuat buat komputer desktop, ya, kini sudah banyak atau bisa dijalankan juga di versi mobile atau versi webnya, gitu. Jadi kan di sini artinya sistem yang kita buat, ya, atau software yang kita buat atau aplikasi yang kita buat itu sudah eh, bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, gitu ya. Selanjutnya, interoperability. Nah, ini adalah eh, berarti software itu harus mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Ya, biasanya bisa dilihat dari adanya fitur import dan export data ya. Seperti ketika kita memindahkan data dari Excel ke aplikasi lain ataupun sebaliknya. Jadi, software yang interoperable ya, eh, ini membuat pekerjaan pengguna jadi lebih efisien karena tidak terisolasi dari sistem lain gitu. Kemudian yang terakhir ada mobility. Nah, software yang modern itu sebaiknya dapat dijalankan di berbagai platform, kayak di Windows, Mac OS, Linux, bahkan di Android ataupun di iOS ya. Jadi dengan begitu, pengguna bisa mengakses software di mana aja, kapan aja, tanpa tergantung satu sistem operasi saja gitu. Oke, lanjut. Dalam proses pengembangan software, seorang desainer sering dihadapkan pada berbagai keputusan penting dalam desain, ya. Dan keputusan ini tidak selalu mudah pastinya, karena semakin besar dan kompleks aplikasi yang dikembangkan, maka akan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, ada beberapa tantangan yang muncul. Ini kayak aplikasinya semakin membesar ya sehingga prosesnya ini menjadi lebih lambat dan membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Terus, user interface atau tampilan pengguna menjadi semakin kompleks ya dengan banyak fitur, dengan banyak menu yang harus dikelola ya agar tetap mudah untuk digunakan. Selanjutnya, waktu pengembangan fitur baru. Ya, ini juga menjadi lebih lama ya karena setiap tambahan fitur itu perlu disesuaikan dengan sistem yang sudah ada. Ya, selanjutnya dokumentasi dan panduan pengguna kayak help file ya itu juga ikut bertambah ya dan menjadi lebih luas cakupannya. Selain itu, ada resiko munculnya efek samping pada fitur utama, fitur lama ya, atau fitur yang sudah tidak ada, kayak contohnya misalnya fitur yang sudah berfungsi baik gitu malah terganggu karena adanya perubahan yang baru mungkin. Ya, dan terakhir waktu untuk melakukan validasi eh, dan pengujian aplikasi pun ikut meningkat ya. Karena harus dipastikan semua bagiannya itu berjalan dengan benar. Nah, oleh karena itu, dalam mengambil keputusan desain,
Desainer harus menyeimbangkan antara kebutuhan fungsional, performa, kebutuhan pengguna, dan waktu pengembangan. Nah, secara umum ada tiga model aplikasi, dan yang pertama adalah aplikasi berbasis dokumen. Ya, aplikasi berbasis dokumen ini merupakan jenis aplikasi yang menghasilkan file atau dokumen sebagai output utama. Jadi setiap kali pengguna membuat sesuatu, misalnya kayak ngetik, gambar, atau menghitung, nanti hasilnya akan disimpan sebagai file yang bisa dibuka, bisa diedit, dan disimpan kembali di lain waktu. Contohnya bisa kalian temukan pada aplikasi kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Nah, di semua aplikasi ini kita selalu bekerja dengan file tentunya, entah itu dokumen teks, lembar kerja, desain grafis, atau foto. Ya. Nah, model aplikasi berbasis dokumen ini sangat umum digunakan karena penggunanya itu bisa merasa familiar. Karena mereka membuat, mengedit, lalu menyimpan hasil kerjanya sama kayak bekerja di dunia nyata aja dengan kertas, dengan arsip kayak gitu. Kayak model aplikasi berikutnya adalah aplikasi berbasis non-dokumen. Berbeda dengan aplikasi berbasis dokumen yang menghasilkan file dan bisa disimpan dan dibuka kembali, aplikasi berbasis non-dokumen itu tidak menghasilkan file yang bisa diedit ulang. Ya, biasanya aplikasi jenis ini tuh berfungsi untuk ngolah data, ya, untuk ngirim pesan, ya, atau melakukan proses tertentu secara langsung tanpa menyimpan hasilnya dalam bentuk file dokumen. Contohnya di sini ada Microsoft Outlook untuk mengelola email, ada MySQL untuk pengelolaan database, dan ada MyOb untuk pengelolaan keuangan. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut hanya fokus pada proses dan hasil akhir yang ditampilkan langsung di layar. Jadi bukan pada penyimpanan dokumen yang bisa dibuka kembali kayak Word ataupun Excel. Selanjutnya, yang terakhir ada aplikasi utilitas. Ya, aplikasi jenis ini berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap dari sistem utama. Artinya, aplikasi utilitas tidak berdiri sendiri kayak sebagai sistem inti, tapi berperan membantu meningkatkan kenyamanan, keamanan, atau fungsi tambahan dari sistem yang kita gunakan. Ya, biasanya aplikasi utilitas ini juga memperhatikan gaya tampilan atau style agar lebih menarik dan mudah untuk digunakan. Contohnya adalah aplikasi untuk mendengarkan musik, ya, atau menonton video kayak Winamp, Media Player, atau Power DVD. Ini jadul banget ya, Power DVD. Oke, selain itu ada juga aplikasi utilitas yang berfungsi menjaga keamanan komputer, seperti Kaspersky, Norton, atau F-Secure, ya, yang berperan sebagai antivirus atau sistem proteksi tambahan. Nah, sekarang kita lihat contoh dari layout berbasis dokumen. Kalau kalian perhatikan, tampilan seperti ini itu sering kita temui di aplikasi kayak Microsoft Word. Ya, ciri khasnya aplikasi ini memiliki lembar kerja utama yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen. Nah, di bagian atasnya itu ada header, ya, lalu di bagian bawah header itu ada menu bar, ada toolbar. Menu bar ini biasanya berisi menu kayak file, edit, view, atau sebagainya, ya, tempat kita mengakses berbagai perintah, ya. Sedangkan toolbar ini berisi icon-icon cepat yang mewakili perintah-perintah umum, misalnya kayak save, print, gitu ya, eh undo, dan lain sebagainya, gitu ya, atau untuk mengubah jenis huruf, eh ukuran huruf, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sisi kanannya itu ada pane. Pane ini area tambahan yang biasanya menampilkan informasi atau fitur bantu, kayak panduan, pengaturan, daftar tugas, dan lain sebagainya. Dan bagian terpentingnya tentu adalah lembar kerja, ya, tempat kita menulis dan mengedit dokumen secara langsung. Jadi layout seperti ini dibuat agar
pengguna itu bisa bekerja secara fokus pada dokumen sambil tetap mudah mengakses fungsi-fungsi pendukung di sekitarnya. Nah, kita lihat contoh lain dari layout berbasis dokumen, yaitu pada aplikasi Macromedia Flash MX 2004. Nah, aplikasi ini digunakan untuk membuat animasi dan multimedia interaktif. Ya, sama seperti Microsoft Word, Flash juga bekerja dengan konsep dokumen. Ya, artinya setiap proyek itu disimpan dalam satu file yang bisa dibuka, bisa diedit, dan bisa disimpan kembali. Ya, misalnya dengan ekstensi .flah, ya, atau .svf, gitu. Nah, pada tampilan layarnya, kita bisa melihat beberapa bagian utama. Di bagian atas itu ada menu bar dan toolbar untuk mengakses berbagai fungsi. Kemudian di sebelah kiri itu ada toolbox berisi alat-alat menggambar dan untuk mengedit objek. Di tengahnya itu ada timeline ya atau stage, tempat untuk membuat dan mengatur animasi frame per frame. Sedangkan di sisi kanan itu terdapat panel properties ya namanya ya, dan juga komponen yang digunakan untuk mengatur elemen grafis serta parameter animasinya gitu. Nah, tampilan seperti ini menunjukkan bahwa pengguna itu bekerja di dalam satu dokumen utama, yaitu proyek animasi yang bisa disimpan, bisa diedit, dan bisa dibuka kembali gitu. Oke, sekarang kita lihat contoh layout berbasis non-dokumen. Aplikasi yang ditampilkan di sini adalah Microsoft Outlook 2003, yaitu program untuk mengelola email, kalender, kontak, dan juga tugas. Ya, berbeda dengan aplikasi berbasis dokumen kayak Word atau Excel. Di sini Outlook tidak menghasilkan satu file dokumen utama yang bisa dibuka dan disimpan kembali, melainkan berisi kumpulan data dinamis kayak pesan masuk, jadwal, atau daftar kontak. Ya, nah pada tampilan ini kita bisa lihat beberapa bagian utama. Di sebelah kirinya itu ada panel navigasi ya berisi menu kayak em, mail, kalender, kontak, and tasks ya. Terus kemudian di bagian tengah terdapat area tampilan utama yang menampilkan isi dari menu yang sedang dipilih. Misalnya kayak daftar pesan email, terus jadwal harian, ya. Terus di bagian atasnya itu ada toolbar dan menu bar untuk akses cepat ke berbagai fungsi kayak membuat pesan baru, ya, mencetak atau melakukan pencarian, kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi layout seperti ini disebut dengan non-dokumen. Kenapa? Karena orientasinya itu bukan pada pembuatan dokumen baru, tapi pada pengelolaan data dan juga aktivitas pengguna secara langsung kayak membaca email atau menjadwalkan pertemuan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini juga contoh lain dari layout berbasis non-dokumen, yaitu pada aplikasi MySQL di sebelah kiri dan Mayop Accounting di sebelah kanan. Nah, pada kedua aplikasi ini, pengguna itu tidak bekerja dengan satu file dokumen tertentu kayak di Word atau Excel. Justru sebaliknya, di sini pengguna berinteraksi dengan data atau sistem yang berjalan secara langsung. Ya, pada MySQL, pengguna di sini bisa melakukan pengelolaan basis data kayak membuat tabel, menjalankan query, atau melihat status server. Nah, tampilannya ini menampilkan berbagai tab kayak server, variabel, proses, dan juga database yang memungkinkan pengguna memonitor sistem secara real time. Ya, sedangkan Mayop Accounting ini digunakan untuk pengelolaan keuangan perusahaan. Ya, di sini pengguna itu tidak mengetik isi dokumen, melainkan melakukan kegiatan kayak mencatat transaksi, ya, pembukuan, sampai ke pelaporan keuangan melalui menu dan tombol yang tersedia di sini. Ya, nah kedua aplikasi ini menampilkan antarmuka yang fokus pada fungsi dan proses kerja.
bukan pada pembuatan dokumen. Yaitu sebabnya MySQL dan MyYob ini termasuk ke dalam kategori layout berbasis non-dokumen gitu. Nah, selanjutnya adalah contoh layout berbasis utilitas. Ya, aplikasi utilitas ini merupakan jenis aplikasi yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas utama si pengguna, bukan untuk membuat atau mengelola dokumen. Ya, contohnya dapat kita lihat pada Power DVD di sini. Ya, Power DVD XP. Ya, ini adalah sebuah aplikasi pemutar video dan juga DVD. Tampilan antarmukanya ini didesain dengan gaya yang klasik ya, yang menarik, yang futuristik. Ini menekankan pada elemen visual dan juga kemudahan si pengguna. Ya, di sini kalau kalian lihat pada bagian tengah itu terdapat informasi pemutaran. Ya, di sisi kanannya itu terdapat tombol-tombol kontrol kayak play, pause, stop, volume. Ya, terus di sisi kirinya itu menampilkan status media kayak waktu, ya, terus mode stereo dan juga judul videonya. Gitu. Nah, ciri khas dari aplikasi utilitas ini fokus pada fungsi hiburan ya atau dukungan sistem. Jadi bukan pembuatan dokumen atau bukan untuk menampilkan data gitu ya. Terus juga memiliki desain antarmuka yang lebih estetik, futuristik dan juga interaktif ya. Dan menonjolkan antarmuka, menonjolkan kemudahan ya, kemudahan kontrol langsung oleh si penggunanya gitu ya. Karena itu Power DVD XP ini termasuk ke dalam kategori layout berbasis utilitas ya, yaitu aplikasi yang mengutamakan gaya, fungsi praktis dan juga kenyamanan si pengguna. Oke, dalam proses merancang tampilan atau antarmuka terdapat dua pendekatan utama yang biasa digunakan, yaitu user center design approach dan user design approach ya. Pertama, user center design approach. Nah, pendekatan ini menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. Ya, artinya seluruh keputusan desain itu didasarkan pada kebutuhan, tujuan, dan juga konteks penggunaan dari sisi penggunanya. Nah, di sini desainer harus berusaha memahami gimana pengguna berpikir, bekerja, dan berinteraksi dengan sistem agar tampilan yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan pengalaman si penggunanya. Nah, pendekatan ini tuh sering banget disebut juga dengan perancangan berbasis pengalaman pengguna, ya, atau disebut dengan user experience design, gitu ya. Nah, kedua di sini ada user design approach. Nah, berbeda dengan pendekatan sebelumnya, di sini perancangan antarmuka itu dilakukan oleh programmer atau perancang sistem berdasarkan pengalaman dan persepsinya sendiri gitu. Nah, setelah tampilan selesai dibuat, nanti hasilnya baru diberikan kepada si penggunanya untuk digunakan. Jadi dengan kata lain, pengguna di sini tidak banyak terlibat selama proses perancangannya. Gitu, pendekatan ini memang lebih cepat, tapi kadang kurang tepat sasaran ya karena tidak sepenuhnya mewakili kebutuhan si pengguna. Jadi, perbedaan utama antara keduanya itu terletak pada siapa yang menjadi pusat perhatian dalam proses desainnya, gitu. Oke, di sini dalam proses perancangan antarmuka itu terdapat beberapa prinsip dan juga petunjuk dasar yang dapat dijadikan dasar gitu ya atau pedoman agar tampilan sistemnya ini menjadi efektif, efisien dan juga mudah digunakan oleh pengguna. Nah, bagian pertama itu adalah urutan perancangan. Urutan ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan saat merancang antarmuka. Yaitu pertama, menentukan jenis dialog atau interaksi ya yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi apakah berbasis teks, apakah berbasis menu, apakah menu, icon atau bentuk lainnya.
gitu. Terus kedua, menyusun alur komunikasi antara pengguna dan sistem agar lebih mudah diikuti dan tidak membingungkan gitu ya. Terus yang ketiga, menentukan bagaimana pesan atau informasi ini akan ditampilkan. Ya, apakah berupa eh, simbol, warna, atau teks, atau kombinasi dari semuanya gitu. Kemudian merancang sistem, memberikan umpan balik gitu ya, baik ketika pengguna melakukan kesalahan agar mudah dipahami dan diperbaiki, dan menentukan bagaimana data ini disimpan dan diakses oleh sistem agar mendukung kelancaran interaksi si penggunanya gitu. Oke, selanjutnya adalah perancangan tampilan berbasis teks. Eh, yang biasanya ini diterapkan pada antarmuka sederhana kayak terminal atau sistem berbasis perintah ya. Di sini ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Ada urutan penyajian, ya, artinya di sini informasi disusun secara logis dan mudah diikuti. Terus kelonggaran, di sini memberikan ruang kosong gitu atau white space agar tampilan tidak terlihat lebih padat gitu ya. Terus pengelompokan, ini data yang berkaitan itu harus dikelompokkan agar mudah dikenali. Kayak contohnya dikategorikan gitu ya atau dibagi beberapa jenis kayak gitu. Terus relevansi. Nah, ini hanya tampilan informasi yang relevan aja dengan kebutuhan pengguna. Jadi yang ditampilkan itu hanya informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Terus konsistensi, gunakan format tampilan yang seragam di seluruh sistem. Ya, dan kesederhanaan, ini hindari tampilan yang terlalu rumit agar pengguna itu fokus pada fungsi utama sistemnya. Oke, selanjutnya dalam merancang tampilan grafis ini terdapat 5 faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, desain grafis ini harus mampu memberikan kesan nyata terhadap objek yang ditampilkan, ya, sehingga pengguna merasa berinteraksi langsung dengan lingkungan visual yang alami, gitu ya. Kedua, elemen visual ini harus diatur sedemikian rupa sehingga pandangan pengguna itu diarahkan pada informasi atau area yang paling penting terlebih dahulu, gitu. Terus ketiga, susunan elemen grafis ini perlu memiliki keteraturan yang logis, ya agar tampilannya ini lebih mudah untuk dipahami dan juga diingat, gitu ya. Keempat, gunakan simbol, icon, dan juga warna yang konsisten, ya di seluruh sistem supaya penggunanya ini nggak bingung. Ya, dan kelima, desain ini harus disesuaikan dengan media yang digunakan. Ya, baik itu layar komputer, ponsel maupun perangkat lain. Nah, dalam desain antarmuka, waktu tanggap juga sangat penting ya karena menunjukkan seberapa cepat sistem respon perintah dari pengguna. Nah, waktu tanggap yang terlalu lama itu dapat menurunkan kenyamanan dan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Oleh karena itu, sistem yang baik itu harus mampu memberikan umpan balik yang cepat dan jelas setiap kali pengguna melakukan interaksi. Ya, dan setiap sistem itu harus memiliki kemungkinan kesalahan. Ya, eh, biasanya setiap sistem itu memiliki kemungkinan kesalahan baik dari pengguna maupun dari proses komputasi. Nah, secara umum kesalahannya itu bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kesalahan compile time error, itu kesalahan yang terjadi saat proses kompilasi, biasanya disebabkan oleh kesalahan sintaks atau struktur kode yang salah sebelum program dijalankan. Dan ada kesalahan runtime error atau fatal error, yaitu kesalahan yang muncul saat program sedang dijalankan. Misalnya kayak pembagian dengan nol, atau data tidak ditemukan, atau file hilang, gitu. Jadi sistem yang baik itu harus mampu mendeteksi kesalahan ya, dan bisa memberikan pesan yang mudah dipahami oleh pengguna agar dapat segera diperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan seperti ini.
Nah, dalam proses perancangan antarmuka, desainer ini sering menggunakan peranti bantu, ya, peranti bantu sederhana untuk membantu menuangkan ide dan rancangan awal sebelum diimplementasikan ke dalam perangkat lunak. Salah satu peranti bantu yang paling umum digunakan ini adalah lembar kerja tampilan atau disingkat dengan LKT. Ya, em, lembar kerja ini biasanya berupa lembaran kertas kosong yang digunakan untuk menggambarkan rancangan tampilan antarmuka secara manual. Nah, LKT di sini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pertama nomor lembar kerja. Ya, bagian ini digunakan untuk memberi identitas atau nomor urut pada setiap lembar kerja agar mudah diorganisasikan saat ada banyak desain tampilan. Terus kedua, bagian tampilan berisi sketsa atau rancangan tampilannya, ya seperti posisi tombol, menu, area teks, icon, dan elemen-elemen visual lainnya. Ya, disinilah desainer menuangkan ide visual dan tampilan sistem yang akan dibangun. Terus ketiga, bagian navigasi. Ini menjelaskan hubungan antar tampilan atau halaman. Misalnya, eh, tombol mana yang mengarahkan ke tampilan lain atau alur navigasi yang akan diikuti oleh pengguna gitu. Terus keempat, bagian keterangan. Nah, bagian ini berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan gitu ya, terkait tampilan yang digambar. Kayak fungsi tombol, warna yang digunakan, atau perilaku sistem saat tombolnya ini ditekan gitu. Nah, dengan menggunakan lembar kerja tampilan atau LKT ini, proses desain antarmuka akan jadi lebih terarah, lebih mudah dikomunikasikan antar tim, dan bisa diuji sebelum dikembangkan dalam bentuk digital. Nah, ini merupakan contoh dari lembar kerja tampilan atau LKT yang digunakan untuk membantu proses perancangan antarmuka pengguna. Lembar kerja ini berjudul pengisian data pribadi, ya, dan memiliki 4 bagian utama sesuai dengan struktur LKT. Yang pertama ada nomor lembar kerja, ya, terletak di bagian atas dengan tulisan eh, no, nomor sheet 5, ya, nomor sheet 5 yang berfungsi untuk memberi identitas dan urutan dari setiap rancangan tampilan. Nah, terus kemudian ada bagian tampilan. Bagian ini menampilkan rancangan antarmuka pengisian data pribadi yang terdiri atas kolom-kolom isian kayak nama, alamat, kota, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga pendidikan. Nah, selain itu, terdapat 3 tombol utama, yaitu simpan, batal, dan selesai, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, bagian navigasi itu terletak di sisi kanan berisi petunjuk navigasi, ya, kayak klik selesai untuk kembali ke tampilan nomor satu, klik simpan untuk menyimpan data dan mengosongkan barang, ya, sorry, borang yang maksudnya datanya, mengosongkan datanya, dan klik batal untuk menghapus isian tanpa menyimpan data. Nah, bagian ini eh, membantu desainer untuk memahami alur interaksi antar halaman. Ya, terus ada bagian keterangan, itu berada di paling bawah, menjelaskan spesifikasi teknis tampilan kayak jenis huruf, apalagi ukuran font dan juga gaya teks. Ya, misalnya judul jendela menggunakan font Arial, terus size-nya 12. Terus teks utama pakai eh, apa jenis huruf Arial, size-nya 10, warna hitam. Ya. Terus teks pada tombol tombol itu menggunakan Arial 12 poin. Ya, nah melalui lembar kerja tampilan seperti ini, desainer itu dapat menggambarkan ide antarmuka dengan jelas, mengkomunikasikan rancangan kepada tim pengembang, dan melakukan evaluasi sebelum sistem benar-benar diimplementasikan. Dan yang terakhir ada jaring semantik tampilan.
Jaring semantik tampilan ini digunakan untuk mempermudah programmer dalam menulis program yang sesuai dengan alur navigasi antar tampilan pada aplikasi. Jadi, dalam perancangan sistem interaktif, setiap tampilan atau layar itu biasanya memiliki hubungan dengan tampilan lain. Misalnya, dari menu utama menuju halaman data, atau dari halaman data menuju halaman konfirmasi. Nah, hubungan-hubungan inilah yang digambarkan menggunakan jaring semantik tampilan. Ya, jaring semantik tampilan itu terdiri atas dua komponen utama. Pertama, nomor tampilan. Ini biasanya dilambangkan dengan lingkaran ya, yang berisi nomor urut tampilannya. Jadi setiap lingkarannya itu mewakili satu screen atau satu halaman dalam sistem gitu ya. Dan kedua adalah transisi. Ya, transisi ini dilambangkan dengan anak panah yang menunjukkan perpindahan dari satu tampilan ke tampilan lainnya. Ya, nanti panah ini menjelaskan alur navigasi yang terjadi saat pengguna melakukan tindakan tertentu. Ya, kayak menekan tombol next, simpan, ataupun kembali. Nah, dengan menggunakan jaring semantik tampilan ini, desainer dan programmer itu dapat memahami hubungan antar tampilan secara menyeluruh. Ya, sehingga proses implementasinya itu menjadi lebih terarah dan juga lebih efisien. Dan ini merupakan contoh jaring semantik tampilan yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan navigasi antar tampilan dalam suatu sistem. Ya, setiap lingkaran di sini ada T1, T2 hingga T7 ya. Misalnya T1, T1 ini mewakili tampilan menu ya, menu utamanya gitu. Terus T2 tampilan pengisian data ya. Terus ketiga, T3 tampilan pencarian ya. Terus eh seterusnya dan seterusnya gitu ya. Sementara itu, tulisan di dekat anak panah seperti ALTS, exit, XS, ya, cetak atau simpan, ini disebut sebagai event, yaitu aksi atau perintah yang dilakukan em, oleh si pengguna untuk berpindah dari satu tampilan ke tampilan yang lain, gitu. Kemudian, anak panahnya ini menunjukkan arah transisi atau perpindahan tampilan, misalnya dari T1 ke T2. Berarti pengguna berpindah dari tampilan pertama ke tampilan kedua dengan menekan tombol ALTS. Gitu. Nah, begitu juga dari T2 ke T4 dengan event simpan. Ya, atau dari T4 ke T6 dengan event exit gitu. Nah, dengan cara ini, jaring semantik tampilan itu membantu programmer dan desainer untuk memahami alur navigasi antar halaman secara visual. Nah, model ini sangat berguna untuk memastikan bahwa seluruh tampilan itu saling terhubung dengan baik dan sesuai dengan interaksi pengguna yang diinginkan, gitu. Nah, di pertemuan 5 ini ada tugas yang harus dikerjakan. Ya, tugas ini adalah tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Tugasnya adalah membuat lembar kerja tampilan atau LKT untuk sebuah aplikasi sederhana, ya, dengan menentukan struktur tampilan, navigasi, dan komponen interaksi kayak tombol, kolom input, menu, gitu ya, serta harus menerapkan prinsip-prinsip user interface design yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, nah temanya bebas. Kalian pilih salah satu dari tema yang ada di slide ini. Ya, ada tampilan transaksi penjualan, ada data karyawan, data penduduk, pasien rumah sakit, rawat jalan, booking hotel, dan tampilan lainnya sesuai kreativitas kalian. Ya, misalnya kayak peminjaman buku, terus pemesanan makanan, reservasi tiket, dan lain-lain. Yang penting LKT-nya jangan sampai sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Gitu. Misalnya ada yang mirip-mirip atau ada yang sama. Nanti saya tahu siapa nih yang nyontek dan siapa yang kerja sama. Kayak gitu ya. Nah, di sini ketentuannya adalah desain itu harus dibuat menggunakan aplikasi digital kayak Microsoft Visio, Figma, atau aplikasi desain lainnya.
ya, dan tidak diperbolehkan untuk tulis tangan. Ya, nggak boleh pakai tulisan tangan. Nah, di sini LKT berarti harus membuat 4 bagian utama. Pertama ada nomor lembar kerja atau sheet numbernya, kedua bagian tampilan atau interface layoutnya, ketiga bagian navigasi, petunjuk interaksinya, dan bagian keterangan, ya kayak spesifikasi font, warna, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nanti kalau udah selesai, simpan hasil desainnya dalam format PDF ya. Jadi mau awalnya dari JPEG misalnya atau PNG, nanti disimpannya tetap pakai format PDF semuanya ya. Dan disimpan dengan nama file LKT underscore nama underscore name underscore tema. Ya, jadi misalnya LKT underscore namanya siapa, misalnya Budi, underscore name-nya, underscore tema. Temanya ini misalnya tampilan transaksi penjualan atau tampilan data karyawan, kayak gitu. Nah, selanjutnya tugas yang sudah menggunakan format PDF tersebut lalu diupload ke Google Drive. Nanti link Google Drive-nya dimasukkan ke menu tugas pada MyBase. Ya, sebelum memasukkan link Google Drive-nya ke menu tugas, pastikan filenya itu sudah di-share untuk bisa dilihat oleh semua orang ya teman-teman ya, supaya bisa dibuka dan bisa dinilai gitu. Nah, untuk batas akhir pengumpulan tugas nanti akan saya sampaikan di grup kelas, di grup WhatsApp ya. Oke, jadi itu dulu untuk pembahasan kita hari ini. Sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.